Kalau kita ini pimpinan keluarga, pimpinan anak dan istri, maka pamal lam yakmur ahla bisolah. Barang siapa yang nggak pernah merintah sholat keluarganya, anak bininya nggak pernah disuruh sholat, bahkan bukan itu, walam yu'alimha, dia nggak pernah ngajarin ilmu agama, tentang agama, bahkan khanallah, inilah orang yang benar-benar telah berkhianat kepada Allah. Awas orang-orang yang berkhianat kepada Allah wa rasulah, dan bahkan berkhianat kepada rasulnya. Naudzubillah summa naudzubillah min. Mudah-mudahan kita jangan sampai termasuk orang-orang yang khianat sama Allah Subhanahu wa taala. Awas ya, jaga diri. Ini hadis berat ini ya kalau ditapakurin, tapi tetap bagaimana juga kita harus menjadi support buat kita ini ya, apalagi yang udah kepala kawin, udah pernah kawin kan, oh ini mau nggak mau pernah sejalanin, support ini supaya semangat, lebih semangat lagi kebaikan-kebaikan, tebarkan anak dan istri kebaikan-kebaikan. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Dikit lagi, wakana akhirah ma wasabil Rasulullah. Nah ini ya, salah satu alasan mungkin ini kitab penting buat rumah tangga. Kitab ini ya kitab buku dulu Jen. Sebab wakana ada akhirah ma wasabi Rasulullah, di akhir-akhir hayat Rasulullah. Bayangin coba, kayak wasiat penting di akhir hayat Rasulullah. Rasulullah memberikan wasiat salasan sampai 3 kali. Mana takallam bi inna atta tal jalja lisanu wa khafiya kalamu, sampai bergetar lidahnya. Mungkin saking udah nggak kuatnya Rasulullah, udah lemahnya Rasulullah, bahkan sampai suaranya mengecil, tidak terdengar. Wa khafiya kalamu. Wa apa wasiat Rasulullah? Wahia wasiatnya qauluhu, yaitu ucapan Rasulullah, as-shalah as-shalah, jaga sholat. Pertama, sebelum Rasul meninggal, Rasulullah memberikan wasiat kepada para sahabat, mungkin sampai kepada umat. Pertama, as-shalah as-shalah, jaga sholat. Yang kedua, wama malakta aimanukum, dan apa-apa yang kamu miliki ya, la tukallifu ma la yutikuna, jangan kau beratkan kepada mereka apa yang mereka nggak mampu. Anak, istri, pembantu, semuanya jangan kau tekan mereka tentang apa yang mereka nggak mampu. Allah pinisa tuh, insyaallah wasiat termasuk takutlah kamu sama Allah. Allah takut sama Allah. Allah takut sama Allah, kata Rasul. Pinisa dalam masalah istri-istrimu. Artinya Rasulullah wanti-wanti tentang istri. Berarti kalau begini, pengaruh istri itu luar biasa terhadap agama. Nggak mungkin kalau bukan urusan agama Rasulullah nggak berwasiat tentang perempuan. Laki-laki itu nyaman ibadah kalau bini tenang. Laki-laki itu nyaman sholat khusyuk kalau semuanya pada tenang di rumah tangga. Jangankan sholat, mancing aja pasti gelisah kalau di rumah tuh. Kalau di rumah tuh bini ngamuk, mancing gelisah, ngopi nggak tenang. Nggak dapet dah usaha dah. Bener tuh, nggak bakal pede mancing, mau umpan sebagus-bagus umpan. Kalau yang di rumah ngamuk, ngaruh. Di rumah ngamuk, mancing kita ngaruh itu pancingan. Bener-bener gak, berarti agama juga. Oh, kalau perempuan itu disia-sia atau sembrono kita, berarti akan pengaruh tentang agama, keimanan kita. Awas. Udah tahu laki nggak mampu dipaksa sama bini, emang dasar nggak punya iman dua-duanya, itu laki bisa aja digantung diri. Atau mungkin bisa jadi bininya aja bunuh dulu juga gantung diri. Itu banyak kejadian seperti itu urusan ini. Kenapa? Benar kata Rasulullah, awas, jaga istri. Sekarang berita kalau kita lihat TV kebanyakan rumah tangga masalahnya. Coba kita lihat berita dari pagi sampai sore, itu berita diulang-ulang, kebanyakan hampir 80% itu tentang rumah tangga. Ya kan, pelakor lah, bener nggak? Sampai di Cianjur kemarin rame, bini 1 laki 2. Kan rumah tangga itu, hukum itu. Ini jadi Rasulullah tuh yang apa yang diomongin Rasulullah tuh nggak main-main berarti. Jadi jangan main-main. Allah takut sama Allah tentang istri-istrimu. Artinya apa? Tanggung jawabnya luar biasa. Hianat kita.
fa innahunna awanun, diingatkan sama Rasulullah, mereka itu semua tawanan. Yang namanya tawanan, jagalah mereka, jaga mereka, jangan sampai ngayap. Polisi aja kalau punya tawanan, emang tawanan itu diayabin? Enggak kan, digembok, jangan sampai ngayap. Ay usra'u fi aidikum akhadtumuhunna bi amanatillah. Mereka semua istri-istrimu, anak-anakmu, itulah amanat yang telah kau terima daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kau buat janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan Allah halalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Kita kan kalau mau akad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya terima nikahnya. Benar gak? Amanat dari Allah, jaga mereka, jaga mereka, jaga. Kata Rasulullah, takut sama Allah, jagalah mereka binisa tentang istri-istrimu. Waqala, ditutup daripada ada ayat Allah terakhir, waqala ta'ala fi suratit Taha wahmur alaka bisolah, yang tadi ya, tafsirnya lain lagi, ay ahlal baitik, perintahlah ahli rumahmu. Siapa di rumahmu? Siapa aja yang ada tinggal di rumahmu dan tanggung jawabmu, perintah mereka tentang sholat. Wa ahla dinika ay atba'ika, dan ahli-ahli agamamu, berarti siapa? Orang pengikut-pengikutmu ya, termasuk kiai punya pengikut, ya suami yang punya pengikut, anak, istri gitu. Bisolah, tentang sholat ya, ay sholatul khamsi, yaitu sholat 5 waktu. Ditutup dengan hadis waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, waruya dan riwayatakan an Nabi saking Nabi, anahu apa satu Nabi korai ngandika ya Nabi, la yulqi Allah taala subhanahu wa taala adun bidan bin adam min jahalati ahli. La yulqi orang patemu Allah ing Allah subhanahu wa taala adun sopong sewiji bidan bin kalawan dosa atau makang lebih gede min jahalati ahli, saking bodoh keluargane yang man. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat bahwasanya enggak bakal bertemu Allah. Ingat, orang yang ketemu Allah berarti yang masuk surga. Intinya enggak bakal masuk surga, apalagi ketemu Allah. Ahadun, seseorang. Sebab apa? Bidam bin aqdam bin ja'lati ahli, daripada dosa yang paling besar. Dosa apa? Dosa daripada keluarganya yang bodoh. Artinya apa? Tadi saya kembali lagi, jangan sampai keluarga kita bodoh tentang agama. Sebab apa? Orang yang jauh daripada agama keluarganya, la yulqi Allah, nggak bakal ketemu Allah. Artinya apa? Jangankan ketemu surga, lu juga nggak bakal masuk kali. Sebab yang ketemu Allah itu yang masuk surga. Oh, berarti kesimpulannya ya nggak masuk surga lah. Wa yuqalu awalu ma yata'alakum bi rajuli yaumal qiyamah ahlu wa auladuh, utawi kawitanane barang yata'alaku kang jumantel bi rajul kalawan wong lanang yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat, ahlu iku keluargane, wa auladuh lan anak-anakne. Yang pertama yang akan ada sangkut paut dengan laki-laki nanti di yaumil qiyamah adalah anak dan istrinya. Tuh, nanti mereka yang akan dikala kita disidang di depan Allah, mereka yang pertama yang akan ditayangkan di depan kita. Akan menjadi sahabatkah, akan menjadi pendakwahkah terhadap diri kita. Di belakang mereka udah nungguin tuh, yang punya pembantu, yang punya karyawan, yang punya udah nungguin tuh sampai ujung. Yang pertama tuh yang dihadapin sama kita tuh ya anak sama. Bayangin coba, orang yang kita sayangi di dunia, yang kita mati-matian bela-belain pakai beli baju ke mall, kita sakit juga bela-belain ngajak jalan tuh anak. Di akhirat dia nagih sama kita. Bayangin coba sakit hati seperti apa itu, ngegugat sama kita. Salah siapa? Salah kita, karena kita nggak memenuhi haknya. Itu kan jadi masalah. Hak yang paling penting apa? Agamanya, keimanannya, ibadahnya, dan juga akhlaknya. Itulah tanggung jawab kita yang paling besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua orang ini yang akan ditayangkan oleh Allah sebagai saksi, boleh jadi sebagai penuntut ini orang. Bayangin coba, kita istri yang kita mati-matian bela-belain, kita urusi, kita sayangi, anak juga sama. Nanti mereka berdua yang pertama akan ditampilkan oleh Allah di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Kebayang coba.
bagaimana sakitnya kita. Maka saking bahayanya kalau kita nggak menjaga amanat. Alhamdulillah, subhanallah dari wayaquluna, nih mereka akan berkata ya Rabbana, nih nanti omongan mereka di depan kita di persidangan Allah, dengerin omongannya. Sakit apa enggak nih dengan omong ya Rabbana khudlana haqqana, ya Allah ambillah hakku, aku punya hak terhadap dia, ya Allah ambillah hakku min hadar rijal, dari laki-laki. Yang ngomong begitu bini kita, nangis mata nangis, kita sakit hati. Yang dulu kita bela-belain beli mobil Avanza, yang dulu kita bela-belain beli listrik cap pipa, yang dulu kita bela-belain beli abaya ke Tanah Abang panas-panasan. Mereka nanti ya Allah ambil hakku ya Allah sama ini laki-laki. Sayang kita ambil seketika juga, angus pada itu. Itu yang paling sakit nanti di situ, paling sakit banget di situ. Kenapa? Sebab mereka ini keluarga kita, bukan siapa-siapa. Nanti di akhirat tuh yang paling sakit ini yang kita rasain. Mungkin kalau yang lain ngambil hak itu bukan siapa-siapa, mungkin kita enjoy aja kan bahasanya, terima-terima aja, bener nggak? Ini keluarga, anak, bayangin anak yang beliin baju kita, yang gedein kita, yang ngempanin kita, yang nyokolin kita, emang sekolahnya salah juga. Ini yang jadi masalah, ngambil hak dia. Ya Allah saya nggak bisa sholat, ya Allah nggak jajan sholat sama bapak ini. Bayangin kita ditunjuk-tunjuk sama anak, nih bapak ini ya Allah. Sakitnya naudzubillah. Ini yang paling sakit, terus terang aja yang paling sakit ini. Bukannya nyapatin malah ngerongrong sama kita. Di akhirat, di dunia kita udah bela-belain, di akhirat kita dirongrong. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Orang lain mungkin minta hak sama orang lain, sama kita mungkin kita terima-terima aja. Ini mah anak, bayangin, anak, istri. Fainau lam yu'allimna umura dinina. Ya Allah, ini si bapak nggak pernah ngajarin tentang agamaku ya Allah. Dia nggak ngenalin saya tentang sholat, dia nggak ngajarin tentang puasa, dia nggak ngenalin aku ya Allah tentang Allah, beriman kepada Allah, bertauhid, nggak ngajarin ibadah, nggak ngajarin akhlakul karimah ya Allah. Tuntut ya Allah dia ini. Saya menuntut ya Allah. Bayangin kalau itu yang ngomong anak kita. Bayangin coba. Mungkin kita juga sering dengar diberitakan, benar nggak? Anak nuntut orang tua, hati kita kesel nggak ngeliat tuh berita? Ini mah kita sendirian tuntut sama anak, ngerasain kita. Apa tuntutannya tuh? Pertama ya Allah dia nggak ngajarin saya tentang agama, nggak memperkenalkan saya tentang agama. Wa kana yutimuna aram. Sekali ngasih duit boleh main judi, duit haram. Wa nanulana ram. Sedangkan kami nggak tahu ya Allah kalau ini haram ya Allah. Payudrabu ala kasbil haram, maka nanti itu si laki-laki langsung digebuk sama Allah, disiksa sama Allah. Seberat perkara haram yang diberikan kepada keluarganya. Hatta yatajarrada lahmu, sampai dagingnya hambiar. Dipukul tak pakai apa, langsung hancur badan. Sumayat abu bihi ilanir, baru dikirim ke neraka. Kada bil jawaril Syekh Abil Les As-Samarkandi. Ini keterangan dari Syekh Abil Les As-Samarkandi, salah satu pengarang kitab Ilmu Bayan juga, yaitu kitab Samarkandi tentang ilmu bayan. Ini keterangan beliau, masyaallah. Berarti